Hari itu, di tengah arena balap yang bising, berdirilah seorang kuli kampung bernama Harry, bajunya kotor, tangannya hitam oleh oli, dan wajahnya hanya jadi bahan tawa. "Hei, dasar buruh rendahan!" teriak sang pembalap wanita dengan nada menghina. "Berani lawan aku balapan? Kalau kau menang, semua milikku akan jadi milikmu, bahkan aku rela jadi istrimu." Tawa bergema, semua menertawakannya tak tahu bahwa yang mereka hina adalah sang legenda yang terlupakan. Suara deru mesin motor memecah siang yang panas. Bau bensin bercampur oli menyengat hidung, sementara debu-debu beterbangan menempel di wajah seorang pemuda kurus dengan baju lusuh penuh noda. Dialah Harry, buruh harian di arena balap motor yang setiap pagi datang sebelum matahari terbit dan pulang saat semua orang sudah pergi. Tugasnya sederhana tapi hina di mata orang lain: membersihkan lintasan, mengangkat ban bekas, menyapu serpihan kaca, dan sesekali disuruh mengelap motor para pembalap yang bahkan tak mau menatap wajahnya. Di antara suara mesin yang meraung, hanya suara ejekan yang sering terdengar di telinganya. Tuh si kuli kampung datang lagi," ucap salah satu kru dengan tawa meremehkan. "Jangan deketin motor pembalap, bisa-bisa karatan," timpal yang lain sambil menendang kaleng ke arah kakinya. Harry diam, matanya menunduk. Tapi bukan karena takut melainkan karena ia tahu, melawan hanya akan menambah hinaan. Ia menyapu lintasan yang berdebu itu dengan sabar. Meski hatinya terasa seperti dipukul setiap kali orang menertawakannya. Di tribun, para pembalap dan penonton datang dengan pakaian mahal, kacamata hitam, dan senyum sombong. Bagi mereka, Harry hanyalah bagian dari latar belakang bayangan kecil di tengah gemerlap balapan. Namun siapa yang tahu, di balik kesederhanaannya, tersimpan kisah panjang dan luka lama yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sore menjelang, matahari turun pelan di ujung sirkuit. Harry duduk di tepi lintasan, menatap motor-motor yang berjejer rapi. Mesin-mesin mahal yang setiap kali menderu membuat dadanya bergetar. Ia tersenyum tipis, bukan iri, tapi seperti sedang mengingat sesuatu yang dulu pernah jadi miliknya. Sambil menatap jauh, ia berbisik pelan, "Dulu, aku juga pernah di atas lintasan itu." Namun bisikan itu tenggelam oleh suara tawa keras dari kejauhan. Sekelompok orang datang, di tengahnya seorang wanita cantik mengenakan jaket balap merah menyala. Helm tergantung di tangannya, langkahnya tegas, wajahnya penuh percaya diri. Ia menatap Harry dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Kau kuli kampung, jangan duduk di situ. Itu tempat pembalap, bukan tempat buruh rendahan." Suara tawa teman-temannya meledak lagi. Harry hanya menunduk, menyembunyikan tatapan yang mulai memanas. Ia tidak tahu, pertemuan hari itu akan menjadi awal dari pertarungan terbesar dalam hidupnya. Pertarungan antara harga diri dan penghinaan, antara masa lalu yang ia tinggalkan dan nama besar yang nyaris dilupakan dunia. Hari itu arena balap penuh sesak. Sorak-sorai penonton, kilatan kamera, dan aroma bensin menyelimuti udara. Semua mata tertuju pada satu nama, Rani Evelyn. Pembalap wanita muda yang dikenal bukan hanya karena kecepatan motornya, tapi juga karena kesombongan dan lidah tajamnya. Dengan rambut terurai dari balik helm, ia melangkah menuju padok dengan gaya seorang ratu lintasan. Semua kru berlari menyingkir, dan sorak kagum terdengar dari penonton di pagar pembatas. Namun di antara kerumunan itu, ada sosok Harry. Sang buruh kampung sedang berjongkok membersihkan ceceran oli di jalur start. Rani menghentikan langkahnya. Ia menatap pemuda itu dari atas sampai bawah, seperti menatap sampah yang tak sengaja menempel di sepatunya. "Hei, kuli kampung," suaranya lantang dan tajam. "Kau kerja di sini cuma buat bersihin oli, bukan buat duduk santai di trek balap." Beberapa orang di sekitarnya tertawa keras. Salah satu kru menambahkan, "Hati-hati, Ran, nanti tangannya yang kotor kena motormu. Bisa nggak mau jalan tuh." Tawa meledak lagi. Harry berdiri perlahan. Matanya menatap ke arah Rani, tidak dengan amarah, tapi dengan pandangan dingin dan tenang. Pandangan yang entah kenapa membuat jantung Rani sedikit bergetar. Tapi egonya terlalu tinggi untuk menunjukkan itu. "Apa kau pikir aku takut padamu?" ucap Rani sambil melangkah lebih dekat. "Kau tahu siapa aku? Aku pembalap juara 3 nasional tahun lalu. Aku hidup di atas lintasan, sementara kau cuma bisa menyapu debunya." Kata-kata itu menusuk seperti pisau tumpul, mengoyak harga diri Harry, namun pemuda itu tetap diam. Ia menatap motor Rani yang berkilau, lalu tersenyum samar. "Motor yang bagus," katanya pelan. "Tapi yang menakutkan bukan mesinnya, melainkan siapa yang menungganginya." Rani menatap tajam,
Maksudmu apa? Tidak ada, jawab Harry dengan nada datar. Aku cuma pernah lihat orang dengan motor jauh lebih buruk dari itu, tapi tak terkalahkan. Kata-kata itu membuat suasana sekitar mendadak hening. Rani terdiam sepersekian detik, lalu tertawa sinis. Haha, jadi kau ingin bilang kau bisa balapan sepertiku? Dasar lucu. Hei, semua dengar, teriaknya pada kerumunan kru dan penonton. Kuli ini bilang dia bisa menyanyiku di lintasan. Bagaimana kalau aku tantang dia sekalian? Sorakan dan tawa menggema di seluruh padok. Seseorang bahkan berseru, "Wah, seru tuh. Kuli kampung lawan ratu lintasan." Rani menatap Harry dengan senyum menantang. Dengar baik-baik, Kuli. Kalau kau bisa mengalahkanku di lintasan ini, semua milikku akan kuserahkan padamu, bahkan, kalau perlu aku rela jadi istrimu. Sorak-sorai penonton langsung membahana. Sebagian menertawakan, sebagian bertepuk tangan. Tapi Harry hanya menatap lurus tanpa ekspresi. Dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Bara yang sudah lama ia kubur sejak ia meninggalkan dunia balap. Dunia yang dulu membuat namanya dikenal sebagai Harry si bayangan petir. Sang legenda yang menghilang tanpa jejak. Ia menatap Rani, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi jangan menangis kalau kau menyesal sudah mengucapkan kata-kata itu. Rani terbahak keras. Menyesal. Dari mimpi saja kau takkan bisa menang melawanku, dasar buruh kampung. Dan di tengah tawa orang-orang itu, Harry kembali memungut kain pelnya dan berjalan pergi. Tapi kali ini, langkahnya tidak lagi menunduk karena di balik wajah tenangnya, legenda yang tidur perlahan mulai terbangun. Keesokan harinya, sirkuit kecil di pinggiran kota itu berubah menjadi lautan manusia. Berita tentang kuli kampung yang berani menantang pembalap wanita terkenal menyebar cepat seperti api disiram bensin. Semua orang datang bukan untuk menyaksikan balapan, tapi untuk menonton penghinaan terbesar yang akan dialami Harry. Di tengah arena, spanduk bertuliskan, "Tantangan Rani vs Kuli Kampung" berkibar di bawah terik matahari. Para kru sibuk menyiapkan motor Rani mesin besar dengan bodi merah menyala. Nomor punggung 77 di sisi kiri. Sementara di ujung lain lintasan, Harry berdiri dengan tangan kosong, memakai jaket lusuh dan sepatu bolong. Sorak-sorai, ejekan, dan tawa kasar terdengar dari setiap arah. "Woi, buruh, jangan lupa sapu lintasannya dulu sebelum kau kalah. Haha, nanti kalau jatuh jangan nangis ya, biar Rani kasih tisu." Harry vs Rani, ini bukan balapan, ini komedi. Rani melangkah ke tengah arena, tersenyum angkuh sambil membawa helm. Ia melambaikan tangan pada penonton seperti ratu yang sedang disembah. "Perhatikan baik-baik, semua," serunya lantang. "Hari ini aku, Rani Evelyn, akan mengajari kuli kampung ini arti kata malu." Sorakan menggema keras. Harry hanya berdiri diam, wajahnya tetap tenang meski dadanya mulai bergejolak. Rani menatapnya dengan penuh ejekan, lalu berkata dengan suara lantang yang menusuk, "Kalau kau bisa mengalahkanku hari ini, semua motorku, uangku, bahkan nama besarku akan kuserahkan padamu. Dan kalau kau masih ingin lebih, aku akan rela jadi istrimu." Kerumunan langsung bersorak histeris. Ada yang bertepuk tangan, ada yang tertawa terbahak-bahak sambil berteriak, "Wah, Kuli naik pangkat jadi suami pembalap. Hahaha." Namun Harry hanya menatap Rani dengan mata yang tajam dan dalam. Pandangan yang tak pernah ia lupakan setelah itu. "Jangan menyesal," ucapnya pelan tapi jelas, "karena setelah hari ini, semua orang akan tahu siapa yang seharusnya kau rendahkan." Rani tertawa sinis. "Kau bicara seperti pahlawan, padahal motor saja tak punya. Mau balapan pakai apa? Sapu." Suasana kembali riuh. Tapi tepat saat itu, dari sisi paduk belakang, suara mesin tua terdengar menderu berat, serak, tapi bertenaga. Semua mata menoleh. Dari balik debu, muncul sebuah motor tua berwarna hitam kusam dengan nomor punggung yang sudah pudar. 21. Harry berjalan pelan ke arahnya, menepuk tangki motor itu seperti menyapa teman lama. "Motor jelek dari mana itu?" ejek seseorang dari kerumunan. Rani menutup hidung pura-pura jijik. "Aduh, baunya kayak oli basi. Cocok banget buatmu, Kuli." Tapi Harry hanya tersenyum kecil, lalu menatap ke arah langit, seolah berbicara pada sesuatu yang hanya ia mengerti. "Sudah lama, ya, kita kembali ke lintasan." Seorang pria tua di antara penonton tiba-tiba berdiri. Matanya membelalak mengenali motor itu. Itu bayangan hitam. Motor yang dulu dipakai pembalap legendaris yang menghilang itu. Harry si bayangan petir. Sorak-sorai mendadak berubah menjadi keheningan tegang. Semua menatap ke arah pemuda berjaket lusuh itu, yang kini menyalakan motornya perlahan. Suara mesinnya, meski tua, menggelegar mantap seperti petir yang menggetarkan dada. Rani mendengus,
mencoba menutupi rasa gugup yang mulai muncul di matanya. Motor tua tetap saja besi rongsokan, katanya sinis. Tapi senyumnya mulai kaku, dan suaranya sedikit bergetar. Harry menatap lurus ke depan, menutup helm musangnya, dan berkata pelan, "Baiklah, Rani Evelyn, mari kita lihat siapa yang pantas disebut legenda, dan siapa yang pantas disebut sombong." Penonton mulai bersorak lagi. Bendera Star diangkat tinggi, dan saat kain itu melambai ke udara, raungan dua mesin berbeda generasi pun meledak serentak. Sore itu, matahari mulai turun, menyapu sirkuit dengan cahaya keemasan. Di balik deru dua mesin yang siap bertarung, waktu seolah berhenti bagi Harry. Tangannya menggenggam stang motor tua itu erat-erat, sementara pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke masa di mana nama Harry si bayangan petir mengguncang dunia balap jalanan Indonesia. Dulu, 5 tahun lalu, setiap kali mesin motor nomor 21 meraung, orang-orang menahan napas. Gaya balapnya cepat, nyaris mustahil ditebak, dan manuvernya selalu di luar logika. Ia tak pernah kalah. Sampai satu malam di lintasan ilegal di luar kota. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, hujan deras mengguyur. Harry yang muda dan arogan, menantang seorang pembalap dari klub besar demi membuktikan diri. Tapi sesuatu terjadi. Tabrakan hebat di tikungan tajam, membuat lawannya tewas di tempat. Harry selamat, tapi luka di kakinya nyaris merenggut masa depannya. Sejak malam itu, ia menghilang. Dunia mengira ia sudah mati. Kini, bekas luka di betis kanannya masih terasa ngilu setiap kali ia menekan pedal gas. Luka itu adalah tanda dosa masa lalu, sekaligus pengingat bahwa kecepatan tanpa kendali bisa membunuh lebih dari sekadar tubuh, bisa membunuh mimpi. Harry menatap ke arah Rani yang sedang bersiap dengan motornya. Di balik helm mahal dan gaya sombongnya, Harry melihat sosok dirinya dulu muda, angkuh, dan haus pengakuan. Tapi bedanya, Harry kini tahu bahwa kebanggaan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat menahan hinaan tanpa kehilangan harga diri. Tiba-tiba, seseorang mendekat dari balik pagar padok. Pria tua tadi yang mengenali motor tua itu. Wajahnya keriput tapi matanya tajam. Ia mendekat, menepuk bahu Harry dengan gemetar. "Aku tahu itu kau, nak. Aku dulu mekanikmu. Ingat?" Harry menoleh perlahan, tersenyum samar. "Pak Jono, dunia pikir kau sudah tiada," ucap Pak Jono lirih. "Kenapa kembali sekarang?" Harry menatap lintasan di depan jalur aspal yang berkilau karena sinar senja. "Karena ada yang harus aku ajarkan," jawabnya pelan, "bahwa orang kecil yang mereka hina belum tentu tidak punya nyali untuk menatap langit." Pak Jono menatapnya lama, lalu tersenyum bangga. "Kalau begitu, buat mereka ingat lagi siapa dirimu." Suara speaker menggema. Pembalap bersiap di garis start. Rani Evelyn dan penantang, Harry, dimohon ke posisi. Rani menatapnya sekilas dengan senyum setengah mengejek, tapi di balik helmnya ada sedikit keraguan. Aura Harry berbeda, tenang, dingin, dan berbahaya. Saat Harry menurunkan visornya, matahari tepat di belakangnya, menciptakan siluet gelap yang membuatnya tampak seperti bayangan petir yang kembali hidup. Deru motor tuanya menggema, suaranya tidak sekencang mesin modern, tapi stabil dan penuh tenaga. Beberapa penonton mulai berbisik pelan, "Itu suara motor dua tak legendaris itu. Gila. Kalau dia benar Harry si bayangan petir, Rani bakal habis." Sementara Rani menatap ke arah Harry, jantungnya berdetak cepat tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu, sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi menertawakan seperti kemarin. Bendera start perlahan diangkat. Semua penonton berdiri, udara menegang, dan saat kain putih itu berkibar ke bawah, masa lalu yang terkubur akhirnya kembali hidup di tengah suara mesin dan debu yang berterbangan. Senja menuruni langit perlahan, meninggalkan garis jingga di atas sirkuit yang mulai sepi. Setelah keramaian siang tadi, hanya suara jangkrik dan sisa angin dari lintasan yang menemani Harry malam itu. Para penonton sudah pulang, lampu-lampu tribun dipadamkan, dan hanya satu cahaya yang tersisa, lampu sorot kecil di garasi tua di ujung arena. Di sanalah Harry duduk, membuka mesin motornya yang sudah berumur belasan tahun. Tangannya berlumur oli, tapi matanya menatap serius seolah sedang berbicara dengan mesin itu. "Masih kuat, kan?" gumamnya pelan sambil mengelap karburator. "Kita cuma perlu satu malam lagi untuk tunjukkan siapa kita sebenarnya." Motor itu, bayangan hitam, bukan sekadar besi tua. Bagi Harry, motor itu adalah saksi dari semua kemenangan, kekalahan, luka, dan air mata. Mesin yang pernah membawanya jadi legenda, lalu mengantarnya jatuh dalam kehancuran. Kini, ia hendak membangunkan kembali monster yang lama tertidur. Dari kejauhan, angin membawa suara langkah pelan.
Pak Jono muncul sambil membawa 2 gelas kopi panas. Kau masih seperti dulu, katanya sambil duduk di sebelah. Harry, kalau sudah menyentuh motor, dunia serasa berhenti. Harry tersenyum tipis. Motor ini satu-satunya yang gak pernah ninggalin aku, Pak. Pak Jono menatapnya lekat. Kau tahu, Rani bukan lawan sembarangan. Gadis itu punya teknik tinggi, dan motornya full modifikasi. Mesin 4 silinder, injeksi ganda. Motor tua ini sudah kalah jauh. Harry menatap jalan lurus di depan garasi, lalu berdiri. Kalau cuma mesin yang menang, semua orang bisa jadi juara, katanya datar. Tapi kalau soal nyali, tidak semua punya. Ia menaiki motornya, menyalakannya perlahan. Suara khas 2 tak tua itu bergema nyaring di udara malam. Harry melajukan motor pelan di lintasan, lalu semakin cepat, semakin liar. Hingga angin membuat rambutnya berkibar di balik helm lusuhnya. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi, seolah tubuhnya menyatu dengan motor. Ban belakangnya menggesek aspal, meninggalkan garis hitam berkelok. Suara mesin tua itu seperti musik perang, membangunkan kenangan lama. Namun di tengah kecepatan itu, rasa sakit lama di kakinya mulai terasa. Luka yang dulu ia anggap sudah sembuh kini kembali berdenyut. Motor mulai oleng, tubuhnya nyaris terjatuh tapi ia menahan diri, memutar gas, dan kembali menstabilkan arah. Ia berhenti di tengah lintasan, napas terengah, keringat menetes dari pelipis. Tangannya gemetar, tapi matanya berkilat. Luka boleh nyisa, bisiknya pelan, tapi nyali nggak boleh mati. Pak Jono yang menonton dari jauh menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, Harry bukan sekadar balapan untuk menang. Ia balapan untuk membuktikan kepada dunia, kepada dirinya sendiri, dan kepada wanita sombong bernama Rani bahwa kehormatan tak diukur dari uang, status, atau motor mahal. Malam makin larut. Harry duduk di atas motor itu, menatap langit. Aku bukan kuli kampung, Ran, bisiknya. Aku hanya legenda yang kau bangunkan lagi dengan ejekanmu. Di kejauhan, lampu dari rumah besar di atas bukit menyala. Rani berdiri di balkon, melihat ke arah sirkuit dengan wajah murung. Meski ia tak mau mengakui, ada rasa berdebar di dadanya, rasa yang tak pernah ia rasakan terhadap siapapun. Sementara itu, di tengah senja yang telah berubah jadi malam, suara mesin tua terus meraung di antara angin. Harry berlatih tanpa henti, mempersiapkan diri untuk balapan, yang akan menentukan segalanya antara harga, diri dan penghinaan, antara masa lalu dan masa depan. Pagi itu, udara di arena balap terasa tegang. Sinar matahari memantul di atas aspal yang masih lembab karena embun. Dari pengeras suara, suara penyiar menggema lantang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Balapan antara Rani Evelyn, sang ratu lintasan, melawan Harry, sang kuli kampung yang berani menantang legenda. Penonton bersorak riuh. Ribuan orang memenuhi tribun, wartawan menyiapkan kamera, dan siaran langsung online sudah ditonton oleh ratusan ribu penonton di seluruh Indonesia. Tapi di tengah semua hiruk-pikuk itu, 2 sosok di garis start berdiri berseberangan, 2 dunia yang berbeda, 2 harga diri yang tak bisa disatukan. Rani mengenakan seragam balap merah menyala. Tubuhnya tegap di atas motor modern berharga miliaran. Ia menatap Harry dengan senyum congkak di balik helm. Kau siap dipermalukan, kuli? Katanya lewat mikrofon kecil di helm. Harry tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyalakan motornya. Suara 2 tak tua itu langsung menyala keras, menggetarkan dada penonton. Beberapa orang di tribun saling berbisik. Suara itu motor legendaris. Gila, masih bisa hidup juga tuh mesin tua. Kalau dia benar Harry si bayangan petir, ini bakal jadi sejarah. Sementara itu, di tenda komentator, 2 pembawa acara tak bisa menyembunyikan ketegangan. Pemirsa, tampaknya kuli yang satu ini bukan orang biasa. Motor tuanya bukan motor sembarangan. Kita akan lihat apakah legenda benar-benar hidup kembali hari ini. Bendera start diangkat. Semua mata tertuju pada 2 pembalap itu. Hening menyelimuti arena, hanya suara mesin yang meraung, bersiap meledak. 3, 2, 1, start. 2 motor melesat secepat kilat. Suara ban bergesek dengan aspal, dan debu beterbangan seperti badai kecil. Rani langsung melesat di depan dengan gaya percaya diri, memutar gas seolah ingin membuktikan siapa ratu lintasan sebenarnya. Harry di belakangnya, dengan motor tua yang tampak sederhana, tapi setiap belokannya presisi sempurna. Tubuhnya condong rendah ke arah tikungan. Posisi lututnya nyaris menyentuh aspal, dan motor tua itu bergerak seolah punya jiwa. Sorak-sorai penonton membahana. Astaga, motor tua itu bisa ngimbangin motor modern. Itu teknik racing lama. Udah jarang ada yang bisa kayak gitu. Rani mulai frustasi.
Ia menoleh sekilas ke kaca spion, dan mendapati Harry masih menempel di belakangnya jarak hanya beberapa meter. Ia menggertakkan gigi, menekan gas lebih dalam. Tidak mungkin kuli ini bisa menandingi aku. Tikungan tajam mendekat. Rani mengambil sudut ekstrem, tapi kecepatannya terlalu tinggi. Ban belakangnya sedikit melintir, hampir tergelincir. Penonton menjerit, tapi Harry justru meluncur dengan tenang di sisi dalam. Melewati tikungan itu seperti angin yang menari. Dalam sepersekian detik, ia menyalipnya. Sorakan pecah. Beberapa penonton berdiri, berteriak histeris. Dia nyalip, gila. Kuli kampung itu nyalip Rani Evelyn. Rani menggertakkan gigi. Wajahnya memerah di balik helm. Egonya terbakar. Ia menekan gas sepenuh tenaga, berusaha menyusul. Tapi Harry sudah berada beberapa meter di depan. Tubuhnya menyatu dengan motor tua itu tenang. Fokus, tanpa sedikit pun sombong. Di tribun utama, Pak Jono menatap dengan mata berkaca-kaca. Itu dia, gaya lama yang dulu bikin dunia gemetar, gumamnya pelan. Bayangan petir. Kembali di lintasan. Rani menjerit kesal di dalam helmnya. Tidak, aku tidak akan kalah dari buruh kampung. Ia mengambil risiko besar menikung terlalu cepat di sektor terakhir. Ban belakangnya kehilangan traksi. Dalam hitungan detik, motor Rani tergelincir keras. Tubuhnya terpental di aspal. Berputar beberapa kali sebelum berhenti di pinggir lintasan. Penonton berteriak panik. Sementara itu, Harry terus melaju. Ia menurunkan kecepatan sedikit, tapi tidak berhenti. Lalu, melewati garis finish dengan elegan. Suara bendera penanda kemenangan berkibar. Sorakan mengguncang langit. Semua orang berdiri, kamera menyorot ke arahnya. Seorang komentator berteriak penuh emosi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tidak ada yang menyangka ini. Kuli kampung bernama Harry baru saja mengalahkan Rani Evelyn di balapan resmi. Legenda, hidup kembali. Harry mematikan motornya pelan, menatap ke arah Rani yang masih terbaring di tepi lintasan. Dengan mekanik dan petugas medis menghampiri, ia berjalan mendekat, membuka helmnya, dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Rani, dengan wajah penuh debu dan mata yang berair, hanya bisa menatap balik. Ia tahu semua ejekannya hari itu telah memantul kembali kepadanya. Dan di tengah sorak-sorai yang membahana, Harry berdiri di bawah sinar matahari pagi, tanpa senyum sombong, tanpa selebrasi berlebihan. Hanya pandangan tenang dari seorang lelaki yang telah menaklukkan, bukan hanya lawan, tapi juga masa lalunya sendiri. Debu masih mengepul di atas lintasan ketika suara sirine ambulans terdengar di kejauhan. Para kru berlari menghampiri Ran yang terjatuh. Tubuhnya tergeletak di pinggir trek dengan motor mahalnya terbalik. Helmnya retak, dan pakaian balapnya terkoyak di bagian bahu. Sementara itu, Harry sudah mematikan motornya di ujung garis finish. Ia tak peduli dengan sorak kemenangan, tepuk tangan penonton, atau kamera yang merekam setiap detik. Matanya hanya tertuju pada satu titik Rani. Ia berjalan cepat ke arahnya, melewati kerumunan kru dan petugas. Minggir, katanya pelan, tapi tegas. Suaranya dalam dan berat, membuat semua orang spontan memberi jalan. Rani masih sadar, tapi tubuhnya gemetar. Ia berusaha bangun, namun kakinya terasa lemas. Saat ia mendongak, sosok Harry sudah berlutut di hadapannya. Wajah yang dulu ia hina, wajah seorang kuli kampung, kini berdiri di atas kehormatannya sendiri. Jangan gerak dulu, ucap Harry, menahan bahunya agar tak memaksa berdiri. Rani menatapnya, suaranya serak. Kenapa? Kau nolong aku? Harry menatap lurus ke matanya, karena orang yang jatuh bukan musuh, tapi manusia, sama seperti aku dulu. Suasana hening. Penonton yang tadinya bersorak kini terdiam menyaksikan momen itu. Dari pengeras suara, penyiar berbisik pelan, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pemirsa, Harry tidak hanya menang balapan, tapi ia menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kecepatan. Rani menunduk, air mata mulai jatuh membasahi pipinya, bercampur dengan debu di wajahnya. Selama ini aku sombong, aku pikir aku paling hebat, paling dihormati. Suaranya bergetar, tapi ternyata aku cuma pengecut yang takut kalah. Harry membantu Rani duduk di pinggir lintasan. Yang hebat bukan orang yang tak pernah kalah, katanya pelan, tapi orang yang mau belajar dari kekalahannya. Rani menggigit bibir, menahan tangis. Ia menatap motor Harry tua, lecet, tapi gagah dalam kesederhanaannya. Itu motor. Suaranya tadi, aku pernah dengar waktu kecil, ujarnya. Harry tersenyum samar. Kau pernah nonton aku balapan dulu, kan? Rani terkejut. Jadi benar, kau? Harry menatap langit. Ya,
Dulu aku disebut bayangan petir, tapi semua itu sudah lama mati. Hari ini, aku cuma Harry, buruh kampung yang berusaha hidup terhormat. Rani terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari kekalahan. Ia menatap Harry dengan mata penuh rasa bersalah. Aku sudah menghina orang yang seharusnya aku hormati, bisiknya lirih. Harry berdiri perlahan, menatap sirkuit yang kini sunyi. Tak apa, katanya. Kadang orang perlu jatuh dulu biar tahu seberapa keras aspal dunia. Rani mencoba tersenyum di balik luka-lukanya, tapi air matanya tetap jatuh. Kalau aku kalah, janji itu masih berlaku, katanya setengah berbisik. Aku bilang kalau kau menang, semua milikku jadi milikmu, bahkan aku rela jadi istrimu. Penonton kembali ribut mendengar kalimat itu. Sebagian tertawa, sebagian bersorak, sebagian tertegun, tapi Harry hanya memandangnya dengan mata teduh. Simpen janji itu, Rani, aku nggak balapan buat harta atau wanita. Aku balapan buat ngambil lagi harga diriku yang dulu kalian injak. Hening, Rani menunduk, terisak pelan. Ia baru benar-benar mengerti arti kehormatan hari itu bukan dari podium, bukan dari piala, tapi dari seorang buruh kampung yang mengajarinya makna rendah hati. Angin sore berhembus melewati sirkuit. Harry menyalakan motornya lagi. Suara bayangan hitam menggelegar lembut, lalu perlahan menjauh meninggalkan arena. Rani menatap punggungnya yang kian kecil di kejauhan, dan dalam hatinya hanya satu kalimat yang terucap tanpa suara. Ternyata yang paling cepat bukan yang punya mesin, tapi yang punya hati. Dan hari itu, seluruh arena tahu legenda yang mereka anggap mati telah benar-benar kembali. Arena yang biasanya bising kini sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada sorakan. Hanya hembusan angin sore yang membawa debu dan rasa malu. Rani duduk di ruang medis, lengannya diperban. Namun luka di hatinya jauh lebih dalam dari luka di tubuhnya. Ia menatap ke layar televisi kecil di sudut ruangan, menampilkan tayangan ulang saat ia terjatuh. Lalu Harry datang menolongnya di depan semua orang. Komentar dari penonton membanjiri media sosial dan siaran langsung. Pembalap sombong itu akhirnya kalah juga. Lihat tuh, si kuli kampung malah jadi legenda. Dia bukan sembarang buruh, dia mantan pembalap legendaris bayangan petir. Setiap kalimat itu menusuk telinga Rani. Dulu, ia yang menertawakan Harry, menyebutnya kuli kampung, tapi kini semua orang menertawakan dirinya. Dunia seakan berputar begitu cepat dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Rani merasa benar-benar kecil. Beberapa kru masuk ke ruang medis dengan wajah kikuk. Rani, maaf, sponsor utama menarik diri, kata salah satu dari mereka pelan. Rani menatap kosong. Kenapa? Karena mereka bilang kau tidak profesional, terlalu arogan. Mereka sekarang mendekati Harry. Rani menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dulu ia berdiri di atas kebanggaan dan popularitas. Sekarang, semuanya menguap begitu saja, tersapu oleh satu balapan yang mengubah segalanya. Beberapa jam kemudian, Rani keluar dari ruang medis. Di luar, Harry sedang menyiapkan motornya untuk dibawa pulang. Ia terlihat tenang, sederhana, tak seperti pemenang yang sedang dielu-elukan. Rani mendekat perlahan. Setiap langkahnya berat, penuh penyesalan. Harry, suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Harry menoleh. Kau sudah baikan. Rani mengangguk, lalu menunduk. Aku ingin minta maaf. Aku sudah menghina orang yang jauh lebih berharga dari aku. Harry menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau tidak perlu minta maaf padaku. Hidup ini kadang cara. Terbaiknya untuk menghukum kita adalah dengan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Rani menggigit bibir, menahan tangis. Aku kehilangan segalanya karena kesombongan. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan piala atau sponsor, tapi kehilangan rasa hormat pada diriku sendiri. Harry meletakkan helmnya di atas motor. Kau belum kehilangan segalanya. Rani, asal kau mau belajar rendah hati, kau masih bisa balapan lagi. Dunia ini luas, kadang kita perlu jatuh dulu untuk tahu arah yang benar. Rani menatap Harry dengan mata yang basah, lalu menunduk dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu, katanya lirih. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah lagi memandang rendah orang lain. Harry mengangguk ringan, lalu menaiki motornya. Mesin tuanya menggeram pelan, seolah menyapa masa lalu. Ia menatap Rani sekali lagi sebelum pergi. Jaga dirimu, Rani. Kadang kecepatan bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti. Saat Harry pergi, angin berhembus membawa debu dari lintasan, dan juga membawa keheningan yang penuh makna. Semua orang yang dulu menertawakan Harry kini terdiam,
menunduk malu. Dan di tengah kesunyian itu, Rani berbisik dengan suara bergetar. Aku kalah, tapi aku juga belajar. Hari itu, seluruh arena balap bukan hanya menyaksikan pertarungan mesin dan kecepatan, tapi juga pertarungan harga diri dan kemanusiaan. Dan yang menang bukan sekadar pembalap legendaris, melainkan seorang manusia yang tahu arti rendah hati di tengah hinaan dunia. Pagi hari di arena balap itu terasa berbeda. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tawa sinis yang biasanya menyambut Harry. Justru hari itu, semua orang menatapnya dengan kagum, hormat, dan rasa bersalah. Spanduk besar bertuliskan pertandingan amal untuk legenda. Bayangan petir Harry sang inspirasi terbentang di pintu masuk sirkuit. Orang-orang datang bukan untuk menonton siapa yang paling cepat, tapi untuk menyaksikan kisah hidup yang membuat mereka terdiam. Kisah seorang buruh kampung yang ternyata menyimpan darah seorang juara sejati. Rani berdiri di sisi lintasan dengan pakaian balap baru berwarna putih, simbol awal baru dalam hidupnya. Ia tak lagi menyombongkan diri. Dan hari itu ia datang bukan sebagai lawan, tapi sebagai rekan balap. Ketika Harry muncul dengan motornya yang sudah diperbaiki, penonton berdiri serentak, memberi tepuk tangan panjang. Dulu kalian menertawakan aku, kata Harry di hadapan wartawan dan ratusan penonton. Sekarang aku berdiri di sini bukan untuk membalas. Aku hanya ingin tunjukkan, kalau harga diri tidak bisa dihancurkan oleh hinaan. Sorak penonton bergemuruh. Beberapa orang menunduk malu, terutama para kru dan pembalap yang dulu menertawakannya. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar balapan. Sebuah kebangkitan. Balapan amal dimulai. Tapi kali ini bukan tentang menang atau kalah. Harry dan Rani melaju berdampingan, berputar di lintasan dengan kecepatan tinggi, debu berterbangan, angin berdesir di antara suara mesin yang meraung. Dan di setiap tikungan, Rani menatap Harry dengan senyum tulus. Bukan ejekan, tapi kekaguman yang lahir dari penyesalan dan rasa hormat. Saat garis finish terlewati, penonton berdiri dan bertepuk tangan. Harry mematikan mesinnya, membuka helm, dan tersenyum. Wajahnya kini bersih, tapi masih ada bekas minyak di ujung jarinya. Simbol perjuangan seorang buruh yang tak malu dengan asalnya. Seorang wartawan mendekat dan bertanya, Pak Harry, setelah semua ini, apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Harry terdiam sejenak, menatap langit yang cerah, lalu menjawab pelan tapi pasti, yang paling berharga bukan kemenangan, bukan harta, bukan nama besar, tapi kemampuan untuk tetap menjadi manusia meski dunia menghina kita. Tepuk tangan menggema lebih keras. Rani meneteskan air mata sambil bertepuk tangan paling kencang di antara semua orang. Ia tahu, hari itu ia bukan hanya menyaksikan legenda balap, tapi legenda kemanusiaan. Sore menjelang, Harry duduk di tepi lintasan, tempat dulu ia disuruh menyapu dan dibentak. Kini, tempat itu menjadi saksi dari perjalanan panjangnya dari kuli kampung yang diinjak harga dirinya, hingga menjadi simbol semangat dan kehormatan sejati. Rani menghampiri dan duduk di sebelahnya. Terima kasih, Harry, karena kau telah mengubah cara pandangku tentang hidup. Harry tersenyum. Aku nggak ubah apa-apa, Rani, aku cuma ngingetin orang. Kalau yang rendah belum tentu hina, dan yang tinggi belum tentu mulia. Langit senja memantulkan warna jingga keemasan di atas sirkuit. Di tengah suara angin dan bayangan lintasan, Harry menatap motornya sekali lagi. Mesin tua yang telah menjadi saksi bisu perjuangan dan penghinaan yang ia lalui. Ia menyalakan mesinnya, lalu berkata pelan, sekali legenda, tetap legenda. Meski dunia melupakan, motor itu melaju pelan meninggalkan arena. Diiringi suara penonton yang berteriak menyebut namanya. Harry, bayangan petir, sang kuli legenda. Dan di balik sorak itu, satu kebenaran lahir dari debu dan kehinaan, bahwa kemenangan sejati bukan milik mereka yang paling cepat, tapi milik mereka yang paling tegar menghadapi dunia.